Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kak Ferry sama Kak Angel berharap kita semua dalam keadaan yang baik hari ini. Ya, kita semua hari ini bersukacita karena kita boleh kembali mengikuti sekolah minggu online. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk kebaktian sekolah minggu kita sebentar. Biar Tuhan hadir di setiap rumah kita, Tuhan hadir dalam hati kita, Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun Tuhan pagi ini Tuhan, dalam keadaan kami yang sehat, dalam keadaan kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu buat kami tidak pernah berhenti, kasih-Mu buat kami Tuhan amat tinggi, kasih-Mu buat kami Tuhan begitu dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita memuji Engkau Tuhan. Yang percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita, sebab kita punya Tuhan yang kasih-Nya begitu indah dalam hidup kita, amin. Kita akan pujikan kasih Yesus. Mari kita semua tepuk tangan bersama-sama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Selanjutnya kita mau nyanyi apa Kak Angel? Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit ya, karena kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih Amin. dalam dari Lautan. Yuk, Kita mau pujikan nyanyi, pujian ini dengan penuh sukacita ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Tuhan kita mengalahkan segala-galanya. Kasih Tuhan kita yang terbesar. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita akan angkat satu pujian, Yesus sahabatku. Dia sahabat kita semua. Dia Tuhan yang mau mati buat kita, kasihnya begitu besar buat kita. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, kau Allah dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, kau Allah dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, kau Allah dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Nanti Kak Angel akan berdoa buat kita. Mari kita mau siapkan hati kita buat berdoa. Tutup mata kita ya, lipat tangan kita. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang menjadi sahabat kami,
Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan, kami mau buka pikiran kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam Tuhan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati-Mu, anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Pagi adik-adik semua yang di rumah, masih di rumah aja ya, kalian tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa ya. Nah, tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita, dan saatnya kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan dengan tema hormatilah orang tuamu. Kita mau buka di surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sudah disiapkan Alkitabnya? Siapa yang belum ambil Alkitabnya? Ayo, siapa yang belum ambil Alkitabnya? Tante hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Stop. Nah, tunjukin Alkitabnya, tunjukin ke Tante. Nah, sudah dibuka surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga ya. Sudah ketemu semuanya? Kalau mama, papa, anak-anaknya dibantu. Kalau belum ketemu, ada di perjanjian baru ya adik-adik. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayatnya yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik, Tante punya cerita ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang firman Tuhan ini, Tante punya cerita. Sebuah cerita, katakanlah namanya si Paijo. Namanya si Paijo ya. Suatu hari itu pas tanggal merah adik-adik. Tanggal merah tentunya sekolah libur kan ya. Tanggal merah sekolah libur. Nah, pas hari libur itu kesempatan Paijo itu untuk bermain game. Bermain entah itu game atau bermain apapun lah. Kan kesempatan dia untuk nggak belajar kan. Nggak sekolah, nggak ada kegiatan di luar rumah. Dia berpikir, seharian ini aku mau enak-enakan main Terus waktu si Paijo ini sedang asik main game yang biasa dimainkan kid zaman now ya toh, game online ya. Lagi asik-asiknya Paijo ini mau menang adik-adik. Main gamenya tuh dia tuh mau menang gitu loh. Tiba-tiba itu mamanya manggil, Jo, Paijo gitu. Iya Ma, tolong bantuin mama dong kesini sebentar.
Iya mah, gitu. Jawab si Pak Ijo. Pak Ijo tetap jawab, iya mah. Tapi mamanya nunggu-nunggu, Pak Ijo-nya nggak ada datang. Masih asik main game karena nanggung kan, mau menang gitu loh. Dia mau level berapa gitu, mau ke level berikutnya. Terus akhirnya nggak datang, mamanya manggil lagi. Jo, Pak Jo, sini dong nak, bantuin mama. Iya ma, masih jalan gitu, kata Pak Jo. Pak Jo jawabnya masih jalan. Ternyata dia tetap stay di tempatnya, masih asik main game gitu. Padahal mamanya nunggu. Terus akhirnya ketiga kalinya mamanya manggil, Jo, Pak Jo. Iya man. Tolong beliin sabun. Ini loh, cucian piringnya ini numpuk, sabunnya habis. Tolong berikan di warung depan itu loh Jo. Gitu. Terus akhirnya Pak Ijo bersungut-sungut. Bener Pak Ijo mau membantu orang tuanya, membantu mamanya tadi membelikan sabun. Tapi dengan bersungut-sungut, mama ini nggak asik, nggak tahu apa. Pak Ijo ini mau menang ini gamenya, ini udah tak tembaki semua ini musuh-musuhnya. Mama ini nyuruh sama gitu sambil gitu. Terus setelah membeli sabun dikasihkanlah. Ini mah sabunnya nggak dikasihkan gitu, tapi dilempar ke mamanya. Ini mah sambil jengkel kan, dia masih jengkel soalnya lagi main tapi disuruh sama mamanya. Terus akhirnya melihat sikap anaknya seperti itu, mamanya jadi sedih adik-adik. Kok Pak Ijo seperti ini gitu. Terus akhirnya kembalilah Pak Ijo main lagi, ngelanjutin main game online-nya itu. Tadi kan udah disuruh bantuin mama beli sabun. Lagi asik main, papa yang manggil. Jo, sini Jo, bantuin papa. Ini tolong dipegangin sebentar gitu. Terus Pak Ijo bersungut-sungut lagi. Bener bantuin papanya tapi sambil ngomel gitu. Terus akhirnya selesai itu Pak Ijo berpikir masuk ke dalam rumah. Dia nggak ngelanjutin lagi tapi berpikir, apa aku ke rumah temanku aja ya, daripada di rumah aku disuruh bantuin mama papa, bete nggak bisa main. Akhirnya si Pak Ijo mainlah ke rumah temennya, namanya Joko. Dari kejauhan dipanggil, Joko main yuk. Kok Joko nggak nyaut gitu. Joko, kamu sedang ngapain? Ternyata Joko sedang apa ini? Ini gambarnya sedang membantu orang tuanya membersihkan rumah, mengelap kaca. Terus Joko jawab sapaannya si Pak Ijo tadi. Pak Ijo, Jok, main yuk, kan ini hari libur. Wah, maaf Jo, saya lagi bantuin mama ini membersihkan rumah. Ini lagi bersih-bersih, mengelap kaca. Kamu nggak bantuin mamamu Jo? Sudah sih, kata Pak Ijo. Sudah tak bantuin tadi mama sama papa juga tak bantuin. Cuma ya itu lagi asik main disuruh bantuin. Akhirnya saya main ke rumahmu biar nggak ada yang ngerecoki. Mainan game kan enak, nggak disuruh-suruh sama orang tua, bebas bermain. Makanya saya main ke rumahmu Jok gitu. Wah, maaf ya Joko, maaf ya Pak Ijo gitu. Maaf ya Pak Ijo,
mainnya nanti aja, ini saya masih bantuin orang tua, bantuin mama, mumpung hari libur. Terus si Paijo kembali ke rumah, masuk ke dalam rumah, tengok kanan, tengok kiri, loh kok sepi gitu. Pikir Paijo, mama papa kemana ini? Masa pergi ya? Mungkin mama papa jalan-jalan nggak ngajak Paijo. Udah negatif thinking, udah pikirannya yang nggak baik. Terus akhirnya perlahan-lahan kok terdengar ada suara puji-pujian orang nyanyi. Akhirnya Paijo pelan-pelan mendekati kamarnya mama papa dan dilihat mama papanya sedang apa ini adik-adik? Iya, sedang berdoa. Nah, di dalam doa mamanya menyebutkan nama Paijo, adik-adik. Mamanya berdoa buat Paijo, mohon pengampunan dari Tuhan dan diberikan Tuhan pengertian, diberikan Tuhan tambah-tambah hikmat, memberkati dalam sekolahnya, dan juga bisa makin mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya. Dan setelah mendengar itu, Paijo nggak terasa itu air matanya netes, adik-adik. Paijo menangis. Dalam hati dia berpikir, tadi kan dia sudah berpikir negative thinking, orang tuanya, mama papanya nggak ada di rumah, kirain pergi jalan-jalan nggak ngajak Paijo. Ternyata berdoa buat kebaikan Paijo. Dan Paijo merasa orang tuanya sangat-sangat mengasihi Paijo ya. Walaupun sikap dan perbuatan Paijo itu tidak baik dan tidak menghormati orang tuanya dan membuat hati mamanya sedih. Tapi si Paijo mau memperbaiki sikapnya itu, adik-adik. Setelah mama papanya keluar, si Paijo langsung memeluk. Si Paijo langsung memeluk mamanya dan meminta maaf atas sikap dan perbuatan Paijo selama ini yang enggak menghormati mama, papa, juga enggak nurut, enggak dengar-dengaran perintah mama, papa. Terus akhirnya ya sebagai orang tua, mamanya juga memaafkan. Tuhan aja maha pengasih dan maha pengampun. Dan sebagai orang tua juga harus memaafkan. Dan adik-adik, itu tadi sedikit cerita dari tante tentang sikap yang tidak menghormati orang tua yang membuat hati orang tua sedih. Dan sikap ini tidak boleh ditiru ya adik-adik ya, karena sikap ini sikap yang nggak baik. Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Ini tadi kita sudah baca kan, kita buka lagi ya di Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena apa? Pertama, itu adalah perintah dari Tuhan, adik-adik. Perintah dari Tuhan untuk setiap anak-anak harus menghormati orang tuanya. Dan yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita. Kita kan mesti kadang saat ditanya, kamu sayang sama mama enggak? Kamu sayang sama papa enggak? Sayang. Kalau sayang, kok nggak nurut sama mama papa? Kalau sayang, kok membuat hati mama papa sedih? Dan sikap menghormati orang tua itu bukan berarti saat ketemu mama kita, mama hormat gerak,
terus papa hormat gerak, enggak gitu adik-adik. Sikap menghormati orang tua itu kita harus patuh akan perintah mama papa, dengar-dengaran nasihat dan didikan orang tua kita, dan juga tidak membuat hati orang tua kita sedih dengan sikap dan perbuatan kita, ya. Tidak mempermalukan juga orang tua. Nah, di dalam Alkitab juga ada beberapa contoh, ya. Contoh anak-anak yang menghormati orang tuanya. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus menghormati kedua orang tuanya. Walaupun Yesus sebagai anak Allah, tapi Yesus masih mau diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu siapa? Ibunya Tuhan Yesus? Ya, Ibu Maria. Nah, yang kedua, Tante ambil contoh dari sikapnya yang menghormati orang tua, yaitu Daud, ya. Sebelum diurapi menjadi raja, Daud juga menghormati orang tuanya, juga membantu orang tuanya dalam mengembalakan kambing dombanya milik ayahnya. Dan juga Daud juga menghormati Saul sebagai mertuanya juga, orang yang lebih tua darinya, sebagai pemimpinnya juga, ya. Dan juga Yusuf juga sebelum menjadi Perdana Menteri di Mesir, setelah melewati semua penderitaan, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri atau Raja Muda di Mesir. Tapi Yusuf juga tidak pernah melupakan orang tuanya. Walaupun sudah tidak lama bertemu, Yusuf masih ingat kepada orang tuanya dan tetap menghormati orang tuanya, yaitu Bapak Yakub, ya. Nah, dari firman Tuhan ini, biarlah kita sebagai anak-anak yang baik, kita menghormati orang tua kita, kita dengar-dengaran nasihat dan didikan orang tua, kita menjauhi setiap larangan yang diberikan kepada orang tua, ya. Kita tidak melakukan yang tidak baik, ya. Kita juga harus menyenangkan hati orang tua, tidak membuat hati orang tua sedih, ya. Dan firman Tuhan sampai di sini dulu, ya adik-adik, ya. Dan biarlah firman Tuhan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan yang baik buat teman-teman kita, dan Tuhan Yesus memberkati sepanjang umur adik-adik semua. Saat kita menghormati orang tua, di Efesus tadi ayatnya yang ke-6, kita buka lagi, ya. Efesus ayatnya yang ke-6 itu di bagian yang ke Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Nah, saat kita menghormati orang tua, janji Tuhan kepada kita akan berumur panjang, sehat, dan hidup berbahagia. Tuhan memberkati kita, dan kita juga dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oke, adik-adik? Mari kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih, ya, buat kesempatan yang boleh kami nikmati hari ini. Dan terima kasih kami boleh belajar untuk mendengarkan firman Tuhan mengenai menghormati orang tua. Ampuni kami, Bapa, kadang kami tidak patuh, kadang kami tidak hormat pada orang tua. Ampuni kami, dan Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat,
anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan juga orang tua. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang umur hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan selalu, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Juga buat kakek nenek kami, semua saudara-saudara kami, dan semua teman-teman kami, berilah mereka juga kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ampuni seluruh rakyat Indonesia, pulihkan dan sembuhkanlah negeri kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi beribadah di gereja, kami bisa kembali lagi bersekolah. Dan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap bekerja di negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan doa-doa kami kepadamu Bapa di surga. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tetap semangat dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita secepatnya bisa kembali lagi bertemu di gereja, ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.